ketika itu direalisasikan, anggaran tersebut dialihkan dan dibelanjakan, nah, tapi persoalan masih belum selesai. Harus ada penambahan anggaran kembali, ada penambahan gitu kan. Nah, itu kan baru arah dasar, Pak. Ketika masyarakat dituntut untuk bayar retribusi, Betul. nah, Seperti halnya di lain sisi pemerintah harus memberikan pelayanan yang baik. betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Sampurasun. Ketemu lagi di channel Berpikir Merdeka, Rakyat Bicara, di channel Pikirkan Rakyat. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita mengundang salah satu pemerhati lingkungan, pemerhati sosial. Beliau adalah salah satu tokoh pemuda yang memang konsentrasi di wilayah kelingkungan, kesosialan. Ya tentu saja beliau itu berpihak pada perkembangan Kota Tasikmalaya, rakyat yang menjadi yang menjadi sentral keberpihakan beliau. Selamat datang Kang Irwan. Sore, Kang Mas. Ya, Kang Irwan ini Kang Irwan Supriyadi, tapi lebih dikenal Kang Iwok. Kang Iwok aja ya. Kang, Kota Tasikmalaya ini seperti yang kita ketahui, persoalan sampah itu seperti halnya tak henti-hentinya, Kang. Dari mulai awal sampai sekarang keberpihakan terhadap sampah itu masih saja kemarin ngelihat tumpukan sampah. Ya walaupun sebetulnya sudah ditarik, tapi nanti juga pasti akan muncul lagi itu. Nah, secara teknis mungkin gampang, tumpukan sampah ketika bertumpuk tinggal ditarik, kan begitu. Tapi ada hal-hal yang substantif sepertinya gitu. Nah, melihat penemuan Kang Iwok di lapangan, di mana sih letak kalau boleh dibilang letak ketidakjelasan ini, karena sampai detik ini sampah itu menjadi persoalan yang memang krusial di Kota Tasikmalaya. Gimana, Kak? Ya, terima kasih Kang Pat atas undangannya, bahwa saya hari ini bisa hadir di podcast Pikirkan Rakyat. Ya. Kalau emang dikatakan bahwa saya ini sebagai tokoh, mungkin salah. Karena saya ini sebagai masyarakat sipil biasa yang emang mempunyai rasa kepedulian, melihat daripada kondisi sosial hari ini, terutama dalam hal persoalan sampah, yang pada dasarnya ini tidak persoalan sampah di sini bahkan bukan hanya untuk berbicara Kota Tasikmalaya. Betul. Karena di sebuah daerah mungkin ini menjadi sebuah persoalan Dunia lah kalau sampah kan ya. gitu. Pertama mungkin dari kesadaran masyarakat. Kan gitu. Kesadaran masyarakat bagaimana caranya mereka bisa menjaga kaitan dengan kelestarian lingkungan. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya masyarakat itu bukan hanya bisa membuang sampah tanpa dengan dasar pemilah. Kan gitu. Artinya bagaimana cara mereduksi sampah yang emang mana yang bisa dimanfaatkan, bisa didaur ulang, apalagi kalau dijadikan potensi benefit
penghasilan dari sampah itu. Kalau memang dipilah ataupun diolah. Tapi hari ini sulit juga ketika bagaimana caranya kita untuk menyadarkan masyarakat. Artinya di sini perlu ada peran serta. Peran sertanya di mana? Artinya dari pemerintah sendiri yang harus memberikan sebuah edukasi kepada masyarakat supaya masyarakat paham kaitan dengan pengelolaan sampah. Itu yang pertama. Yang kedua, peran tokoh masyarakat, tokoh pemuda, kan gitu, ataupun tokoh yang ada di lingkungan di sekitar. Bagaimana caranya mereka bisa mengajak, menyadarkan masyarakat. Itu karena persoalan sampah itu ada di lingkungan, yang sehingga persoalannya ini ada di nanti bermuara bukan hanya di tempat pembuangan sampah yang sifatnya sementara, apalagi di pinggir-pinggir jalan yang emang tidak ada sarana tempat untuk membuang sampah. Karena emang bahasa membuang sampah beda dengan menyimpan. Kan gitu ya, kita mengutip dari teman kita juga. Bahasa membuang sampah kayaknya agak ini ya, kesannya kurang bagus lah. Berbeda ketika misalkan kita menyimpan sampah. Keren. Menarik. Terus lantas kemudian kemarin kita juga sempat mengapresiasi terhadap wali kota dan wakil wali kota kaitan dengan efisiensi pengalihan anggaran yang tadinya untuk mobil dinas itu dialihkan kepada persoalan sampah. Salah satunya di sana ada kontainer dan 3 unit mobil dump truck. Artinya bahwa di sini kemungkinan berpikirnya itu bisa menyelesaikan sampah. Betul. Tapi ketika itu direalisasikan, anggaran tersebut dialihkan dan dibelanjakan, tapi persoalan masih belum selesai. Faktanya belum ya? Kan gitu. Ya seperti halnya kemarin kita melihat, Pak. Paham. Kita melihat. Dan saya rasa bahwa itu tidak berdasarkan dengan perencanaan dan kajian yang matang. Kan gitu. Itu sudah mempertimbangkan juga aspek-aspek sosial. Jadi lebih bagaimana caranya mungkin berpikir bahwasanya mereka mengalihkan anggaran tanpa ada siapa yang menerima, titik lokasinya di mana. Kan gitu? Iya. Kita kan belum tahu dan belum jelas. Tiba-tiba dibelikan saja. Beli. Nah, setelah dibeli, bingung. Titik mana yang memerlukan, daerah mana yang memerlukan. Betul. Harusnya sebelum pengalokasian itu harus terpetakan juga. Iya. Kan gitu. Jelas. Karena merencanakan kegiatan itu harus berdasar. Betul. Apapun itu. Kan gitu. Tidak serta-merta karena aya anggaran. Dibalanjakan, tapi nggak dibalanjakan bingung. Kan itu. Itu persoalannya. Terus yang emang yang hari ini yang kita soroti juga, karena persoalan sampah bukan di wilayah kontainer. Terjadinya tumpukan sampah itu karena alasan bukan tidak ada tempat sampah sebetulnya. Karena kontainer itu tempat menyediakan di tempat pembuangan sementara ataupun di tempat pembuangan liar. Betul. Karena gitu, persoalan bagaimana cara menyelesaikan tumpukan sampah. Tapi persoalannya lain juga, bahwasanya ini armada yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota di daerah tersebut. Ini ada berapa unit? Oke. Ada berapa unit
Terus kondisi armada tersebut berapa yang layak Betul. Betul. dan berapa juga yang emang tidak layak. Betul. 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 Artinya ketika misalkan kondisi armada yang tidak layak, otomatis ini akan mengganggu Betul. terhadap pelayanan. Betul. Nah, dan itu terjadi tumpukan-tumpukan sampah itu di sana. Betul. Betul. Karena ketidaklayakan armada ya. Iya, karena armada tersebut tidak layak jalan, Mhm. yang sehingga sampah-sampah itu tidak akan bisa diangkut Betul. Betul. karena armadanya tidak jalan. Betul. Betul. Kan itulah. Itu yang ini kondisi armada. Dan itu perlu diakui juga bahwasanya data yang emang disampaikan oleh LH juga pernah waktu itu kalau nggak salah di beberapa media bahkan Betul. bahwasanya kenapa terjadi tumpukan sampah karena kondisi Armada. armada yang memang tidak layak fungsi. Lalu sehingga ada keterlambatan pengangkutan sampah. Oke. Itu. Yang kedua, Logis lah ya. ya, Logis. yang kedua juga karena debit volume sampah Mhm. Mhm. di TPA Cianjur, sedangkan kondisi alat berat di Cianjur itu rusak, Oke. yang sehingga tumpukan gunungan itu sampai ke Di jalan. Gerbang. Meluber. Ya. Meluber. Iya. bertumpuk lah. Betul. Karena kondisi alat berat yang ada di TPA itu tidak fungsi. Iya, untuk mengurai sampah di sana itu Ya, tidak fungsi. ini kan di apa ya Diurai lah ya. dikeruk, gitu Ya. lah, biasa gitu. Itu tidak fungsi. Mhm. Mhm. Nah, itu juga yang emang perlu juga yang menjadi sebuah perhatian. Nah, kalau berbicara kontainer, saya rasa belum sepenuhnya apa ya, 100% mungkin nggak mungkin kan, 50% saya rasa nggak mungkin untuk bisa menyelesaikan. Oke. Dari 50%, Dengan adanya pembelian kontainer itu berarti bukan solusi lah ya. Karena masih tadi dibilang ya bukan solusi kalau pembelian kontainer itu. Kalau dia ada apa? Berapa waktu itu kontainer itu 20 ya? kalau nggak salah 30-an. 30 kontainer itu bukan solusi alternatif untuk melubernya atau untuk penanggulangan pembuangan sampah. Bukti konkret kemarin kan masih ada tuh sampah-sampah di Cikurubuk, misalkan di jalan-jalan masih bertebaran. Artinya adanya kontainer itu juga tidak efektif. Iya. Gitu. Terus ada yang menarik nih kan. Tadi dibilang bahwa armada itu kekurangan. Bukan kekurangan, ada armada yang memang tidak bisa beroperasi, alasan rusak dan sebagainya. Ini menarik nih kan. Nah kalau memang seperti itu, harusnya kan ada opsi kedua. Opsi kedua dengan walaupun kemarin dengan ditambah armada yang 3 itu bukan solusi juga, karena memang ternyata hampir 50% armada itu tidak berfungsi. Di sisi lain untuk mengurai di sana juga tidak berfungsi dan sebagainya. Ini harus gimana nih? Kalau misalkan tiba-tiba ketidakberfungsian itu pun jadi sebetulnya mah bukan alasan ketidakfungsian, harus ada opsi lain. Ini gimana nih cara membedahnya, Kang? Artinya yang tidak berfungsi itu bagaimana caranya itu harus berfungsi kan gitu. Nah, caranya ya kan, jangan dulu beli misalkan kemarin jangan dulu beli kontainer lah, beli armada lah, atau memang yang tidak berfungsi itu di bengkel lah supaya berfungsi, karena memang itu krusial, Kang. Iya, betul. Krusial itu. Gini kan, sebetulnya kalau emang tadi berbicara bagaimana caranya armada tersebut itu bisa layak fungsi, karena di sana ada maintenance kan. Artinya maintenance itu dari mulai spare part, Betul, kan gitu. Betul. Itu ada alokasi anggaran, betul, kan gitu. betul. Tinggal kita melihat tingkat kerusakannya saja. Iyalah. Itu kan. Jadi apakah emang kondisi armada tersebut emang sudah haus? Kan gitu, akibat misalkan tahun berapa sih armada tersebut, Betul. kan gitu, sehingga
ya kerusakan yang terjadi, sehingga ada beberapa spare part mungkin yang emang tidak bisa diperbaiki ataupun seperti apa. Tapi kalau kita melihat dari beberapa anggaran kan, salah satunya yang mungkin tadi berbicara kaitan dengan kerusakan, di sana kan ada juga maintenance, artinya ada anggaran yang sifatnya rutin kan. Pemeliharaan lah ya. Ya, anggaran sifat rutin itu untuk pemeliharaan kaitan dengan pembelian owner deal ataupun seperti Ban, apa, kan gitu kausan ban dan kan sebagainya. itu kan menggunakan Dan itu ada anggarannya ya? dan itu ada anggaran oke. dan itu di pihak ketiga kan juga kan. Oke. Kenapa di pihak ketiga kan? Mungkin karena ada yang emang perlu juga di pihak ketiga Betul. tidak bisa dikelola Betul, oleh betul, pemerintah. betul. Kan gitu, karena itu ada sifatnya yang emang lebih ke spesifikasi Betul, lah, betul, gitu. Kaitan dengan siapa bengkelnya, Betul, kan gitu. betul, betul. Gitu kan. Kaitan dengan kerusakan. Dan ada yang lebih menarik juga, ketika misalkan kemudian armada tersebut yang emang tidak beroperasi dan tidak fungsi, tapi ada yang lebih menarik kaitan dengan anggaran sama, berbicara anggaran yang sifatnya rutin, kaitan dengan alokasi anggaran untuk BBM, Oke. ya BBM dan only kalau nggak salah. Kan itu mencapai 2,6 miliar kalau nggak salah, gitu lah. Artinya 2, sekian lah Ya. miliar kan, itu per 1 tahun. Dan itu untuk armada sampah. Nah, tapi ada yang lebih riskan juga, karena persoalan sampah tidak terselesaikan dan rawan juga dengan ada beberapa mungkin kebocoran Oke. dalam hal itu kan. Saya potong. Ini menarik ya kan? Ketika misalkan anggaran untuk katakanlah pembelian BBM dan sebagainya tetek bengek sampai 2,5 M. Kalau ternyata armadanya yang 26 konon lah atau 50% tidak bisa beroperasi, itu kan rentan kebocoran kan? Nah itu kan, itu yang menjadi persoalan. Semua anggaran per 1 tahun itu mungkin terserap, kan gitu. Berapa persen penyerapan anggaran BBM tersebut? Ini khusus kan gitu. Khusus untuk, karena di dalam klausul tersebut itu alokasi anggaran BBM kan gitu, untuk armada sampah. Artinya itu khusus Betul. kan gitu, untuk armada sampah. Betul. Artinya berapa armada sampah? Betul. Per harinya berapa sih kebutuhannya? Betul. Satuan itu berapa rit? Betul. Kan gitu. Itu juga mungkin sudah terhitung, sehingga rutin kebutuhan di angka sekian. Betul. Tapi pada dasarnya menurut keterangan beliau, anggaran dari segitu itu kurang. Ya. Kan gitu, kurang. Harus ada penambahan anggaran kembali. Ada penambahan gitu kan. Kurang. Nah, itu kan baru armada sampah. Saya potong. Oke. Untuk alat berat beda kan. Oke. Alat berat yang ada di TPH itu beda. Itu ada terpisah anggaran. Ada slot lagi. Oke. Sebelum ke sana saya menarik nih, saya potong dulu. Artinya armada yang tadi yang jumlahnya sekian itu, yang konon 50% itu tidak bisa berfungsi, dengan anggaran BBM yang hampir 2, sekian M, anggaran itu diserap, sementara yang tidak berfungsi otomatis kan tidak jalan kan? Iya. Yang tidak yakin yang kalau tidak berfungsi itu tidak jalan, dan itu hampir 50%, katakanlah seperti itu. Sementara anggaran untuk untuk tadi itu, untuk BBM itu pasti include sebanyak unit penarik sampah itu sekian. Fakta di lapangan yang dipakai itu hanya setengahnya.
Nah itu kan kebocoran kan. Kalau misalkan tarikannya tadi, kenapa saya bilang bahwa ini rentan kebocoran? Jadi gini kan, Gimana? kalau menurut saya persoalan sampah itu bukan di persoalan sampah domestik atau sampah limbah, tumpukan itu, tapi juga ada tumpukan masalah BBM di armada sampah. Jadi persoalannya, Saya paham. persoalan hari Saya ini paham. kita Saya paham. berbicara kaitan bagaimana caranya menyelesaikan sampah, bagaimana menyelesaikan tumpukan sampah. Kalau kemudian tumpukan persoalan di BBM armada sampah juga belum beres, Oke, paham. kan gitu. Oke. Bagaimana mau menyelesaikan sampah? Ya. Kalau Ngerti, emang kondisinya juga Saya ngerti. di BBM armada, di armada juga tidak selesai. Di sisi lain juga alat berat juga belum selesai. Karena tumpukan sampah yang hari ini muncul itu dampak ekses gitu kan, Betul. dampak lah. Ya kalau Ketika misalkan armada yang emang tidak operasional, berarti tidak membutuhkan BBM. iyalah gitu. Nah, Iya. gitu. Logika sederhananya Armada begitu. yang layak operasional berarti membutuhkan BBM. Ada BBM. Yang artinya di sana ada tumpuk-tumpukan kan. Di sana kan bertumpukan. Kalau emang ini tidak diurai, ya, Bisa dikategorikan penggelapan loh kan. ya. Nah, maksud saya gini kan, sama persis. Ya, Ketika kita berbicara masalah sampah domestik, sampah limbah rumah tangga ataupun apa sampah. Ini kan sebuah persoalan. Ya. Betul. Itu secara kasat mata terlihat. Betul. Ada juga yang emang tidak terlihat sampahnya, yaitu tumpukannya di armada yang emang tidak operasional. Ya. Itu Paham, sampah. Dan itu perlu diurai. Paham saya. Perlu diurai. Paham Artinya saya. perlu diurai. Kan gitu. Di mana letak persoalannya? Yang sehingga ini menjadi sebuah tumpukan persoalan. Betul. Betul kan? Nah, Betul. ketika menjadi sebuah tumpukan persoalan, artinya harus diurai nih. Betul. Persoalannya di mana, Betul. letak kelemahannya di mana, Betul. Betul. yang sehingga di sini ada rembesan. Iya. Kan gitu. Iya. Nah, ketika terjadi Ya. rembesan, Iya. Iya. nah, berarti kan ada sebuah kehausan. Betul. Mutlak itu. Kayak gitu kan. Harus dibereskan itu. Nah, itu Mutlak masalahnya. itu. Nah, terus apa yang dilaksanakan hari ini? Dan ini perlu juga dievaluasi mungkin kan. Yang perlu dievaluasi kaitan dengan tata kelola dan manajemen. Supaya bagaimana caranya anggaran tersebut itu bisa terserap dengan efektif. Jadi jangan sampaikan anggaran yang emang tidak efektif, terus menjadi sebuah tumpukan persoalan di sana. Kan gitu, kan? Ya, artinya ada kesalahan ataupun kelemahan. Manajemen ya. Itu dari manajemen. Pertama, kalau kita menghitung kalkulasi kebutuhan, kayaknya sudah terhitung dan terencanakan, yang sehingga anggaran yang diajukan persentual itu berdasarkan analisa, Betul. Pasti. kebutuhan. Pasti. Misalkan armada ada berapa puluh. Betul. Kalau misalkan kondisi hari ini kalau nggak salah 26, kalau nggak salah gitu kan. 26. Dari 26 itu per harinya itu membutuhkan berapa liter Betul. dan berapa rit Betul. si armada tersebut. Iya. Jadi bisa terhitung. Iya. Misalkan satu armada itu 2 rit. Dari 1 rit itu berapa puluh liter yang dipakai? Betul. Tinggal dikalikan saja. Betul. Nah, persoalannya. Lantas kemudian ada armada yang emang tidak bisa dioperasionalkan. Tentu saja tidak boleh ngambil itu dong. Nah, berarti alokasi anggarannya, alokasi kebutuhannya, Iya. kan itu berarti mengurangi kan? Harusnya. Iya.
bukan kurang anggaran. Betul. Kan gitu. Betul. Misalkan dari 26 ada sebagian armada yang emang tidak layak fungsi. Betul. Kalau 26 berarti 10 armada kan Betul. dalam kondisi rusak Betul. dan tidak berfungsi, artinya Betul. tidak bisa beroperasional. Betul. Kali berapa hari armada itu tidak berfungsi? Iya, tidak berfungsi, tidak beroperasional ya. Ya itu kan, itu. Terus yang kedua, sistem mekanismenya kaitan dengan BBM itu seperti apa? Oke. Seperti apa gitu? Apakah emang Barcode. dengan sistem digitalisasi Iya. supaya lebih mudah mengawasinya? Betul. Bener tuh si armada ieu teh jalan? Betul. Apakah emang bener tuh armada ieu cicing kan? Oke, paham. Saya paham kok. Saya paham. Tapi kalau menurut rumor gitu kan, bukan rumor ya, ini mah ada beberapa apa ya, informasi A1 lah ya. informasi yang masuk bahwa mekanisme yang digunakan itu menggunakan kupon. Oh, bahaya. Nah, saya rasa ini rentan untuk disalahgunakan. Betul. Persis. Kan gitu. Ya Persis. kemudian disalahgunakan oleh siapa? Ya orang mereka. Iya. Persis kan. Ya, artinya ketika kupon itu dibuang kepada armada yang tidak fungsi, itu tumpukannya di sana. Nah, itu maksudnya. Saya paham. Dan itu akan bertumpuk kupon-kupon di sana. Betul. Itu Artinya kan. kupon dimasukkan, uang untuk beli BBM diambil, tapi tidak dibelikan BBM karena itu kan gitu. Saya paham. Tapi kalau dengan sistem barcode, Oh ya, mungkin kan digitalisasi, Safety. itu akan terkontrol. Safety. Terus di mana si kupon itu ke SPBU mana? oke. Ya, misalkan, karena kalau nggak salah ada beberapa mitra kan Oke. SPBU sesuai dengan jalur Kita yang terdekat mungkin kan. Misalkan dari salah satu wilayah kecamatan Anu Ya. ada SPBU, udah ke sana karena jalurnya ke sana. Betul. Kan itu. Apakah emang kemudian ada juga yang emang jalur ke sini? Itu menarik. Ada jalur ke sini gitu. Nah, Tidak akan ada kebocoran. kemungkinan bahwasannya dengan sistem kupon juga seperti itu kan. Saya rasa, tapi nggak tahu karena kita bukan pengelola kan. Iya. Ya kan itu, karena kita tahu siapa yang emang kupon itu misalkan harus ke SPBU mana, kan gitu. Kita kan tidak tahu. Terus nanti ketika dicek benar nggak SPBU tersebut, Oke. kupon itu dipergunakan untuk armada tersebut. Betul. Ya misalkan kalau untuk sampah tiba-tiba saya pakai Innova gitu kan. Kupon gitu. Mungkin itu terjadi. Karena emang Bisa jadi. karena emang tidak sistem di kita. Bisa karena jadi. beberapa kupon. Bisa jadi. Kupon bisa dipakai. Bisa jadi. Sangat. Nah, masalahnya ini kan rentan. Maksudnya rentan juga. Rentan kaitan dengan persoalan-persoalan tersebut. Ya, kategori tumpukan sampah juga, tumpukan masalah itu tuh. Ya itu lebih Di luar tumpukan sampah, di dalam tumpukan masalah. Ya memang harus dibersihkan Iya, dua-duanya. jadi masalah sampah saya rasa perlu juga pembenahan. Pertama dari tata kelola, manajemen, Termasuk mekanisme ya. mekanisme, kan gitu. Terus ada juga yang emang itu masalahnya. Tapi ini saya sepakat ketika Pak Biman hari ini merasa bahwa apa ya, Keberpihakan terhadap ya itu membuat sebuah terobosan seolah berpihak betul terhadap kondisi masalah sampah. Karena ini masalah krusial Betul. dan itu menjadi skala prioritas. Betul. Ya kalau kita flashback ke sebelum Pak Piman, artinya Pak PJ. Tadi sebelum Pak PJ ada Pak Yusuf, ada Pak Budi. Sebetulnya masalah sampah itu tidak selesai dari semenjak Pak Sari, Pak Budi, terus ke Pak Yusuf,
bukan terutama ke Pak PJ. Sebetulnya itu masalah sampah. Artinya masalah sampah di sana tidak terselesaikan dengan tumpukan-tumpukan sampah yang ada di pinggir jalan. Masalahnya, kayak gitu. Iya. Terus Pak PJ waktu itu cekal, kalau nggak Betul. salah Pak PJ cekal selama menjabat 2 tahun. Betul. Mereka konsisten kan, Betul. beliau itu konsisten Betul. dalam wilayah persoalan sampah, Betul. menyelesaikan persoalan sampah, Betul. bahkan sampai menjadi duta Magot. Betul. Betul. Nah, Prioritasnya bagaimana lumayan, caranya mengurai, menyelesaikan sampah ya. yang bisa direduksi Betul. dengan budidaya Magot. Betul. Karena itu sampai semua gitu kan, semua masyarakat diajak untuk budidaya Magot. Bahkan di beberapa OPD juga Iya, betul. sempat budidaya Magot. Betul. Ah. Betul. Tapi masalahnya selesainya dengan Magot. Oke. Paham saya. Kan nggak selesai juga Paham. masalah Magot. Iya. Ya, anggaran ada untuk Ada. budidaya Magot. Ada lah. Apakah di sana ada benefit yang bisa menghasilkan? Kan gitu. Mana? Pada dasarnya waktu itu Pak PJ ini ada peluang. Betul. Pertama, untuk bisa menyelesaikan angka kemiskinan. Kan itu. Yang kedua, bisa menyelesaikan masalah sampah. Yang ketiga, bisa menyelesaikan inflasi dari budaya Magot. Kan itu. Nah, ini diadopsi sampai Pak PJ selesai, hasil pemilu kada, Pak Piman dilantik, menolak untuk pengadaan mobil dinas, lebih berpihak, artinya menyelesaikan persoalan sampah Betul. dengan pengalihan anggaran Betul. ke kontainer dan 3 armada. Betul. Kan itu. Bagus sebetulnya, Pak ya. Sebetulnya Keberpihakan tersebut iya, itu. betul. Tapi kan persoalan tumpukan sampah itu bukan apa ya? Bukan selesai dengan itu ya. Tidak selesai. Ya, Saya seperti paham. halnya kemarin yang ada di Cikurubu. Hmm. Bahkan ada beberapa juga netizen di TikTok Betul. ataupun di Facebook, Betul. ataupun Memang di Instagram. keras ya. Apa namanya? Kan gitu. Komennya keras benar. Karena tumpukannya sampai meluber ke jalan. Betul. Padahal di sana ada kontainer. Oke. Nah, artinya kontainer yang ditempatkan itu tidak bisa memuat tumpukan sampah. Tidak bisa karena menampung. masalah sampah di sana itu bukan masalah sampah pasar juga, tapi ada masalah juga sampah yang emang dari warga-warga yang di luar sengaja buang sampah di sana. Lantas kemudian kenapa bisa terjadi tumpukan sampah? Ya. Betul. Kenapa tuh? Kang? Persoalannya armada yang tidak bisa jalan. Karena kondisi armada yang rusak, Alasannya yang biasa mengangkut ke sana, rusak. karena rusak, jadi tidak bisa mengangkut. Sehingga berhari-hari, kan itu, semakin menumpuk sampah di sana, menggunung. Sehingga mengurainya juga harus pakai armada, pakai alat berat di sana. Betul. Kan gitu kan? Betul. Itu bisa selesai. Betul. Anggaplah bahwa persoalan sampah yang di Cikurubu kemarin yang Selesai. apa yang disampaikan oleh teman-teman netizen ataupun apa Betul. itu diselesaikan oleh dinas DLH dan beberapa teman-teman yang ada di Pasar Cikurubu. Selesai kan untuk hari itu. Kemudian akan ada lagi ketumpukan sampah. Kalau armadanya rusak ya pasti ada lagi. Itu kan. Apalagi tumpukan-tumpukan sampahnya bukan di Cikurubu, Iya. tapi di armada yang emang tidak layak jalan. Jadi dua persoalan ini yang emang perlu diselesaikan. Betul. Bagaimana caranya tumpukan BBM yang ada di armada tidak layak jalan itu harus terurai. Transparansi ya. Ya, sehingga bisa menyelesaikan tumpukan sampah yang ada di beberapa Oke. tempat. Poinnya saya tangkap. Artinya bisa juga sebetulnya mah apa namanya tumpukan kalau kata Kang Iwo tumpukan sampah yang ada di armada itu dipergunakan, kenapa tidak misalkan sewa untuk sewa yang lain dan sebagainya untuk persoalan sampah service. Terus satu lagi Kang,
tadi menarik ya. Ya karena kita tadi dipotong, kita bicara armada dulu nih. Nah, persoalan Ciangir nih Kang, yang tadi dibilang apa namanya? Ada alat berat di sana terus tidak berfungsi. Bagaimana caranya mengurai sampah yang ada di Ciangir untuk diratakan kalau memang itu apa namanya? Alat berat itu tidak berfungsi. Ya kebuktian konkret kan sekarang sampai meluber ke jalan, ke gerbang dan sebagainya. Kan itu presiden buruk sebetulnya Betul, untuk penanggulangan sampah. Betul. Masalahnya apa sih? Ya itu kan. Persoalannya pertama tadi tata kelola yang emang perlu dibenahi. Maksudnya sampai alat berat itu tidak berfungsi, padahal itu sangat krusial gitu. Betul. Itu. Ya kalau nggak salah bukan armada, alat berat yang ada di TPS Ciangir itu 4. Kalau nggak salah gitu kan, kurang lebih lah, kurang lebih 4 alat berat yang biasa dioperasionalkan untuk mengurai sampah di TPS Ciangir. Lantas kemudian ada juga yang emang kondisi alat berat itu Rusak lagi. kondisinya rusak, tidak layak, artinya tidak bisa dioperasionalkan kan gitu, sehingga waktu itu pernah menjadi sebuah tumpukan sampah Iya, yang sampai mulai keluar. Iya betul, sampai menggunung tuh. Kan gitu. Nah, itu kan menjadi persoalan. Terus kemarin juga waktu Pak CK lah, ada dari dana CSR kalau nggak salah untuk Alat berat. di TPS Ciangir. Artinya itu mengurangi, Betul. entah Betul. yang tadi 4 menjadi 5 karena mendapat CSR. Betul. Kan gitu. Betul. Terus juga kalau nggak salah ada juga Kang anggaran untuk sewa alat berat. Oh ada. Kan? Oh. Ya kenapa enggak dipakai alat berat? Terus untuk misalkan ketika rusak karena kita sewa kan tanggung jawab yang mereka. Artinya ya sewa saja untuk kelanjutan ini. Atau tidak disewakan kan gimana tuh? Tapi kalau emang tidak disewakan mungkin ya kalau tidak disewa, misalkan Kalau tidak menyewa lah ya. ya kalau tidak ada yang emang menyewa untuk alat berat yang emang dipakai untuk TPS Ciangir, mungkin aja di masalah lah gitu kan, karena emang persoalannya armada tersebut yang emang tidak layak itu akan menjadi sebuah persoalan. Tapi anggaran untuk BBM-nya juga ada. Ada juga. Kalau nggak salah 1, berapa miliar untuk 4 alat berat tersebut. Deh. Terus mungkin kan kalau misalkan tidak terpakai itu ada anggaran untuk perbaikan dan sebagainya yang tadi dibilang tuh spare part, terus misalkan ke bengkel untuk supaya beroperasi lagi kan pasti ada anggarannya. Ada. Jadi anggaran segitu itu kan Itu BBM saja. per 1 tahun kan. Jadi 1 tahun dialokasikan anggaran kebutuhan kan gitu. Nah, kalau emang dari tingkat kerusakan mungkin kita tidak bisa memprediksi kan gitu. Tapi kalau emang kita melihat kondisi real Memang rusak. kebutuhan, misalkan jadi kan untuk maintenance, spare part dan Ya. segala macam mungkin itu bisa. Termasuk misalkan ada kerusakan, misalkan tidak bisa jalan dan sebagainya, ada bengkel mungkin. Ya kira-kira ada kan. Ya, misalnya gini Kang, tadi berbicara kaitan dengan kerusakan, tadi berbicara kaitan dengan anggaran. Nah, kalau kita melihat kondisi, kan kita tidak tahu nih usianya berapa, si kondisi armada atau alat berat. Dari 1 tahun itu berapa kali, tingkat kerusakannya apa, Betul. kan gitu, kita tidak tahu. Maksudnya kita tidak tahu itu karena kita tidak bisa memprediksi. Iya. Misalkan kalau kita bisa memprediksi, oh isu kata bakal rusak anu ganti Betul, anu. betul. Tapi kalau emang tadi kayak spare part, misalkan ban kayak gitu, mungkin itu bisa terprediksi. Misalkan, oh ban kira-kira berapa bulan sih Aus. harus bisa diganti. Oh oli per berapa Bulan sekali misalkan. kilometer Iya. itu bisa diganti. Nah, kalau BBM kan tiap hari. Betul. Betul. Kalau BBM tiap BBM hari. kan itu enggak. Betul. Kan gitu kan, oli bisa terhitung. Betul.
ban bisa terhitung. Betul. Tapi kalau emang tadi tingkat kerusakan kita tidak bisa menghitung. Ya kalau mesin misalkan tiba-tiba jebol dan sebagainya Ya, itu kan Pak. insiden. Ya misalkan ini mah harus perapatnya harus diganti oleh ini yang gitulah. Itu kan maksud saya kan tidak bisa memprediksi bahwasanya tingkat kerusakannya berapa. Tapi alokasi memang sudah ada. Ya untuk untuk maintenance, termasuk Ya, dalam maintenance maintenance misalkan tersebut. tiba-tiba ada kejadian insiden, mungkin sudah diajukan misalkan, kalaupun jaga-jaga kalau misalkan tiba-tiba ini ada kerusakan, sudah teralokasikan untuk nge-backup itu, artinya untuk memperbaiki itu. Nah persoalan kerusakannya itu yang terprediksi itu misalkan kayak ban dan sebagainya, tapi saya yakin insiden-insiden yang sifatnya sporadis, yang sifatnya tentatif pun itu dialokasikan. Misalnya tiba-tiba mesinnya jebol misalkan, pasti sudah ada dong dananya untuk Iya, pasti Ya. itu Kang, pasti ada. Pasti ada. ya tidak jalan-jalan gitu maksudnya. Ya itu masalahnya itu gitu. Kalau emang ya gini Kang. Karena bengkel itu sama dengan dokter. Oke, siap. Nah, dokter lebih tahu Betul, kondisi betul, penyakitnya apa, betul, obatnya apa. betul. Nah, sama ketika bengkel yang lebih tahu tinggal kerusakannya apa, Betul. apakah emang ini perlu diganti, apakah Betul. emang perlu diperbaiki. Betul. Kan itu kan. Betul. Nah, tapi ya itu persoalannya ketika misalkan anggaran yang emang tiap tahun rutin ada, tapi emang belum bisa menyelesaikan dari beberapa persoalan kaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, tumpukan sampah ada yang di pinggir jalan ataupun itu ekses dampak daripada persoalannya di mana, yaitu yang tadi saya Di seputar katakan. itu ya. Artinya di dinas lah katakan seperti itu. Saya rasa Boleh dibilang. kalau masalah sampah, tumpukan sampah juga sampah juga. Karena kan ada retribusi. Iya, ada. Ada retribusi, air retribusi itu berbanding lurus dengan pelayanan. Iya dong. Jadi ada hak dan kewajiban. Iya. Hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan. Betul. Salah satunya kita membayar retribusi. Retribusi termasuk kita juga membayar pajak kan. Iya, maksud saya gini kan. Berbeda ketika berbicara masalah pajak. Iya. Kalau pajak Secara keseluruhan. tidak berbicara masalah pelayanan. Betul. Maksudnya gini, tidak berbanding lurus. Betul. Tapi kalau berbicara retribusi ini harus berbanding lurus. Oke. Kan gitu. Ya, Ketika masyarakat dituntut untuk bayar retribusi, betul. nah, Seperti halnya di lain sisi pemerintah harus memberikan pelayanan yang baik. betul. Seperti kita membayar parkir, Itu. otomatis motor itu juga harus tanggung jawab, harus aman dan Terjaga, sebagainya. Karena kan saya gitu. bilang itulah ketika bayar ya itu timbal baliknya berbanding lurus gitu. Nah. Oke, paham saya. Nah itu. Terus yang kedua, kaitan dengan Jadwal pengangkutan berarti. jadwal pengangkutan. Nah, jadwal pengangkutan itu emang perlu juga Maintenance lah. dipetakan. Betul. Makanya tadi sempat diulas ketika pengadaan kontainer dan 3 dapur. Karena emang waktu itu yang sifatnya emang mendesak dengan pengalihan anggaran, kan gitu. Tapi tidak berbasis dengan kebutuhan. Oke. Paham saya. Kenapa tidak berbasis kebutuhan? Karena tidak berdasarkan perencanaan. Ya. Sporadis lah ya. Ya itu. Jadi spontanitas gitu. Iya, iya. Kalau cipta komentar mau, ya, harusnya kan gini Kang. Kalau emang itu sudah direncanakan, Ya. jauh-jauh hari, bukan dari pengalihan anggaran. Karena ini dari pengalihan anggaran yang tadinya untuk mobil dinas wali kota dan wakil wali kota dialihkan kepada kontainer
sampah dump truck. dump truck sampah. Artinya DLH itu tidak mempersiapkan dan tidak merencanakan sesuai dengan kebutuhan. Kan itu. Kebutuhannya apa? Di mana? Siapa? Oke. Yang jadi persoalannya di mana? Oke. Nah, misalkan contoh gini Kang, karena kenapa ini harus mempertimbangkan dengan aspek-aspek sosial? Karena tidak semua masyarakat yang punya tanah, misalkan contohnya gini Kang Pahat misalkan, Ya. Kang Pahat punya sebidang tanah. Betul. Ataupun rumah di Betul. pinggir jalan. Betul. Tiba-tiba disimpanlah kontainer di sana tanpa diajak dialog Kang Pahat. Apakah Kang Pahat mau menerima enggak? Oh, ngamuk. Ya itu. Tidak diajak. Dan itu menjadi persoalan. Dan itu terjadi hari Oh, ya? ini. Oh, oke. Kenapa TPS liar? Ya. Jadi bukan persoalan bukan persoalan gini nih. Ada TPS liar, terus berbicara, "Da iya mah nu meunceun utang orang dia, orang luar ngahajakeun." Oke. Kan gitu. Oke. Nah, terus kontainer itu ketika disimpan di sana, misalkan di TPS liar, yang punya tanah mau nggak? Tidak diajak ngobrol, menerima? ya, tidak diajak ngobrol dulu, tidak keluar nuwun segala macam. Ya, Iya dong. Nah, soalnya lah, gini, lamun boga tanah, nah, misalkan kan kalau yang punya tanah, misalkan tahu ada orang yang mau buang pasti disahkan. Oh iya. Tapi ketika pemerintah menyediakan tempat sampah di tanah tersebut, Oh iya. akan jadi masalah. Ya itu. Akan jadi masalah. Artinya, kenapa tadi tanpa ada perencanaan yang emang Menyeluruh lah ya. jadi gini, kalau emang tadinya berdasarkan analisa, Betul. perencanaan yang matang, jadi kita tahu dan jauh-jauh hari Disosialisasikan dulu. ya itu kita Benar. datang mungkin Betul. misalkan di salah satu tempat di sana ada pemilik lahan, di sana ada pengurus tempat, ada RT, ada RW, ada tokoh masyarakat di Betul. sana, kan gitu. Dan- Sambil kita mensosialisasikan dan mengedukasi. Betul. Sepakat saya itu. Yang artinya nanti ketika misalkan alokasi sudah disahkan dan disetujui, terus distribusi ini tidak akan tidak akan ada penolakan. Betul. Sepakat saya, sepakat itu. Karena memang apapun alasannya, ketika pemerintah itu mempergunakan tanah masyarakat atau tanah rakyat, mau tidak mau itu harus ada sosialisasi. Dan itu betul kata Kang Iwak tadi, ketika bersosialisasi itu juga mapping terhadap masyarakat di situ, bahwa di situ ada pembuangan sampah. Jadi membuang sampah jangan kemana-mana, karena kita sudah menempatkan itu dengan catatan tadi itu sudah sosialisasi, sudah kulon dan sebagainya. Bila perlu sewa misalkan pemerintah, karena memang pemerintah itu bargain dengan rakyat, artinya pemerintah tidak boleh berbisnis dengan rakyat. Ya rakyat harus di apa namanya, di kebutuhan sewa misalkan. Kang, ini karena waktu habis Kang. Terakhir Kang, untuk persoalan sampah tadi Kang, ini gimana nih Kang? Gimana Kang? Ya. Harusnya gimana nih? Kalau Ya dari berbagai elemen lah, dari pemerintahnya, dari pemudanya, ya harusnya gimana Kang? ya mungkin gini Kang, yang perlu disikapi hari ini kaitan dengan persoalan sampah. Sebetulnya tadi mungkin saya sudah sampaikan bahwa persoalan sampah ini persoalan kita bersama. Ya. Persoalan kita bersama. Ya. Sehingga bagaimana caranya kita tidak bisa menyelesaikan secara individualis. Pihak lah ya. Nah gitu. Bagaimana caranya kita mengajak, menyadarkan, kan itu. Tapi bukan saja bahwa persoalannya bukan ada di tumpukan sampah ataupun kesadaran masyarakat. Terus yang kedua, persoalannya di TPS Cianjur juga perlu dipertimbangkan. Karena TPS Cianjur menjadi sebuah bom waktu di kemudian hari. Betul.
Betul, betul, betul. Kalau hanya bisa menyelesaikan tumpukan sampah tapi tidak menyelesaikan persoalan di tempat pembuangan akhir sampah. Takutnya Kalau TPS sifatnya sementara, diangkut selesai. Tapi ketika pemindahan persoalan, TPA misalnya di TPA. nah itu di TPS ini masalah diambil, Simpan di disimpan TPA. di TPA ini jadi masalah yang emang belum diurai dan dimasalahkan. Oke, Nah itu juga emang perlu juga diselesaikan bagaimana caranya tidak menjadi tumpukan dan tidak menjadi bom waktu di kemudian hari di TPA Betul. Ciangir. Betul. Gitu kan. Betul. Terus yang kedua tadi bagaimana caranya kita menyelesaikan tumpukan, bukan hanya tumpukan sampah yang ada di TPS, bukan hanya persoalan tumpukan yang ada di TPA, tapi tumpukan sampah-sampah yang ada di itu juga perlu diselesaikan. Ya, paham saya. Nah, itu. Oke. Jadi jangan sampaikan armada yang tidak layak menjadi tumpukan anggaran Siap. yang sehingga rentan dengan sebuah kebocoran. Artinya ini perlu juga dievaluasi, perlu juga emang di sistemnya dirubah. Betul. Supaya apa? Supaya kita meminimalisir. Betul. Betul. Minimal ada kontrol kan. Betul. Betul. Kalau emang hari ini kita melihat bahwa ini rentan Ya. dengan sebuah kebocoran dan rentan juga dengan manipulasi. Oke. Karena apa ya? Itu kan pakai duit rakyat kan. Betul. Pakai duit rakyat. Jadi kebocoran BBM ya, kebocoran BBM Ya pengkhianatan lah terhadap itu. rakyat. Kalau emang kebocoran BBM itu bisa menyelesaikan sampah nggak jadi masalah. Tapi dengan tumpukan anggaran di armada yang emang tidak layak fungsi, Sampah pun tidak sampah selesai. pun bisa menjadi sebuah persoalan. Jadi saya sampaikan dua persoalan ini. Ya. Jadi Oke. persoalan sampah di TPS dan TPA itu harus selesai. Betul. Dan tumpukan anggaran di armada yang tidak layak fungsi juga harus Clear. selesai. Oke. Terima kasih Kang. Terima kasih. Dan mudah-mudahan bahwasanya ini menjadi sebuah evaluasi bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, karena persoalan-persoalan ini perlu diselesaikan Ya. secara konferensi. Oke. Nah, gitu. Siap. Baik. Berpikir merdeka, rakyat bicara. Nah, salah satunya tadi bahwa persoalan sampah memang persoalan dari hulu ke hilir. Artinya bahwa persoalan sampah itu dari berbagai elemen. Tadi dibilang oleh narasumber dari mulai keluarga, kalau boleh dibilang dari mulai keluarga, pemuda dan sebagainya sampai ke dinas terkait. Wabil khusus mungkin sebagai pembijak, keberpihakan terhadap sampah itu memang sangat luar biasa. Dan tentu saja hal-hal yang sifatnya teknis, hal-hal yang sifatnya aturan dan teknis, termasuk maintenance di dalamnya itu juga memang harus clear. Ya, tadi dibilang di masyarakat ada sampah masyarakat, tapi jangan sampai sampah-sampah itu juga bergeser kepada sampah-sampah yang sifatnya sampah-sampah yang mengganggu terhadap mekanisme sampah di masyarakat. Demikian, kita ketemu lagi di episode yang akan datang. Tentu saja kita akan mengundang lagi narasumber yang luar biasa ini untuk episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.